Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang anggaran neraca dari perusahaan Unilever dan dompet duafa. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bintang Samala dengan NIM 1345, lalu Salma Aquila dengan NIM 1347, dan saya sendiri Nur Aulil Azkia dengan NIM 1342. Teori anggaran neraca. Secara umum, teori anggaran neraca adalah konsep, pemikiran, dan pandangan mengenai bagaimana merumuskan perkiraan posisi keuangan suatu entitas di masa depan yang meliputi proyeksi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2009, teori anggaran neraca adalah kumpulan pemahaman konseptual dan prosedural dalam merancang perkiraan jumlah pos-pos laporan posisi keuangan di periode mendatang. Selanjutnya di sini ada anggaran neraca PT Unilever Indonesia. Di sini ada jumlah aset yang terdiri dari aset tetap, aset lancar, dan aset lainnya. Selanjutnya di sini ada total liabilitas atau kewajiban, termasuk kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Selanjutnya di sini ada jumlah ekuitas termasuk dari modal saham, laba ditahan, dan lainnya. Setelah menganalisis laporan keuangan PT Unilever untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2023, beberapa kesimpulan utamanya yaitu yang pertama penjualan bersih Unilever 6 bulan 2023 meningkat 9,62% menjadi 20,37 triliun. Peningkatan terjadi di semua segmen operasi. Yang kedua yaitu laba bruto Unilever juga tumbuh 12% menjadi 10,27 triliun, walau laba sebelum pajak turun 4% akibat naiknya beban usaha, pendapatan keuangan, dan biaya keuangan. Yang ketiga yaitu total laba periode berjalan sebesar 2,44 triliun, menurun hingga 2,8% dari periode sebelumnya sebesar 2,51 triliun. Selanjutnya yaitu jumlah aset per 30 Juni 2023 tercatat 32,31 triliun, naik sebesar 11,95% bila dibandingkan aset per 31 Desember 2022 sebesar 28,87 triliun. Selanjutnya yaitu liabilitas Unilever per 30 Juni 2023 adalah 12,64 triliun, naik sebesar 8,12% dari 11,69 triliun di akhir 2022. Terus yang terakhir yaitu ekuitas Unilever Juni 2023 sebesar 19,67 triliun, naik sebesar 14,9% bila dibandingkan 31 Desember 2022 yang sebesar 17,12 triliun. Jadi secara garis besar, posisi keuangan dan kinerja bisnis Unilever menunjukkan peningkatan di semester 1 2023 meskipun laba periode berjalan mengalami sedikit penurunan aset, laba bruto dan ekuitas secara keseluruhan tumbuh positif. Selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada anggaran neraca Yayasan Dompet Duafa Republika. Di sini sudah ditambahkan asetnya, kewajibannya, dan ekuitasnya. Jadi, setelah melihat laporan tersebut, beberapa kesimpulannya yaitu total aset dompet duafa tahun 2021 adalah sebesar 1,223 triliun, naik 12,86% dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya, liabilitas juga mengalami kenaikan sebesar 31,51% menjadi 15,36 miliar di 2021 dibandingkan tahun sebelumnya 3,72 miliar. Terus dana zakat yang dihimpun tercatat sebesar 326 miliar di tahun 2021, naik sebesar 37,88% dibanding 2020 sebesar
26,67 miliar. Selanjutnya yaitu penyaluran program tahun 2021 mencapai 173,83 miliar atau naik 16% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 149,87 miliar. Terus defisit tahun berjalan 2021 tercatat sebesar minus 7,42 miliar, sementara tahun 2020 dompet duafa mencatat surplus sebesar 32,44 miliar. Yang terakhir yaitu aset neto pada akhir 2021 tercatat sebesar 1,207 triliun atau naik 10,92% dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,89 triliun. Kesimpulannya yaitu secara umum pada 2021 terjadi pertumbuhan pada penghimpunan zakat, penyaluran program, serta aset yang dimiliki dompet duafa. Namun terjadi defisit karena kenaikan beban operasi melebihi pendapatan. Selanjutnya ada perbedaan neraca perusahaan, bisnis, dan non-bisnis. Untuk yang bisnisnya terdiri dari aset liabilitas dan ekuitas. Ada yang selanjutnya ada aset terdiri dari aset lancar dan tidak lancar. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang setelah terakhir ada ekuitas berasal dari setoran modal pemilik atau investor. Untuk non-bisnisnya terdiri dari aset liabilitas dan aset neto. Aset terdiri dari aset lancar dan tidak lancar. Liabilitas umumnya jangka panjang. Dan yang terakhir ada aset neto berasal dari kelebihan aset atas liabilitas dan terakumulasi. Persamaan neraca perusahaan bisnis dan non-bisnis. Persamaannya adalah sama-sama memiliki komponen utama yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Keduanya juga memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan posisi keuangan dengan akurat dan rinci. Untuk kesimpulan dari organisasi bisnis dan non-bisnis yaitu neraca anggaran baik bisnis maupun non-bisnis adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan ringkasan dari pendapatan, pengeluaran, dan posisi keuangan suatu entitas dalam jangka waktu tertentu. Neraca anggaran bisnis umumnya mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas, sementara neraca anggaran non-bisnis dapat mencakup neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan neraca air. Kesimpulan dari neraca anggaran bisnis dan non-bisnis dapat diambil dari hasil perhitungan yang disajikan dalam laporan tersebut. Neraca perdagangan non-migas, neraca transaksi berjalan, dan neraca pembayaran adalah beberapa konsep yang terkait dengan neraca anggaran non-bisnis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.